Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu dosen yang terhormat dan rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Isep Ahmadi Nugraha. Saya program studi Sistem Informasi. Terkait dengan mata kuliah basis data ini, maka terdapat pertanyaan di tugas 1 sebagai berikut. Yaitu di sini kasus tugas 1 yaitu Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 081123123123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran customer, dapat menyewa mobil Tono rental. Pada saat menyewa, mobil data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Jadi kemudian untuk tugas praktikum berdasarkan kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram atau ERD yang memuat semua entitas, atribut, key, serta relasi yang sesuai dengan data yang ada, mengikuti tahapan langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan. Petunjuk pelaksananya itu lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengikuti tahapan langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 atau basis data. Baik, di sini langkah-langkah dari video ini sendiri yaitu perkenalan identitas mahasiswa yang sudah saya paparkan sebelumnya. Kemudian terkait yang kedua adalah langkah-langkah praktek yang saya lakukan. Baik, saya ganti share screen-nya. Baik, terkait dengan soal itu ada 5 langkah yang akan kita laksanakan, yang itu dari contoh kasus dari paparan kasus sebelumnya, kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Nah, di sini kita menetapkan ada 4 entiti. Yang pertama adalah rental mobil, yang kedua adalah mobil, yang ketiga customer, kemudian yang keempat penyewa. Langkah kedua adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. Yang pertama adalah rental mobil. Nah, dari poin-poin rental mobil itu sendiri adalah kode rental, kemudian nama rental, alamat, nomor telepon, dan NPWP. Yang kedua adalah atributnya itu adalah mobil. Sedangkan subnya sendiri adalah kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Kemudian yang ketiga adalah customer. Customer itu nomor KTP, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat pelanggan. Yang keempat adalah penyewaan. Penyewaan subnya terdiri dari nomor sewa, kemudian kode rental, kode mobil, nomor KTP, tanggal sewa, tanggal kembali, beserta yang terakhir adalah denda. Itu adalah langkah kedua yang kita lakukan. Tadi menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Yang kita lakukan adalah membuat matriks relasi. Nah, di sini di tabel 1 ini matriks relasinya adalah dari entiti ini terdapat rental mobil, customer, penyewa. Yang pertama adalah rental mobil. Rental mobil apabila dihubungkan dengan mobil, maka rental itu menyediakan. Kemudian terkait dengan rental dengan customer, yaitu dia melayani customer. Yang terakhir adalah penyewaan. Rental mobil dengan penyewaan adalah memberikan data. Kemudian mobil dengan rental mobil yaitu menyediakan mobil untuk si rental mobil. Kemudian terkait dengan mobil dengan customer adalah menyediakan. Mobil itu sendiri penyediaannya terhadap customer. Kemudian mobil terhadap penyewaan yaitu adalah proses pendataan. Kemudian terkait customer dengan rental mobil, yaitu sifatnya menyewa. Kemudian customer dengan mobil itu adalah memakai. Customer dengan penyewaan adalah menyerahkan data. Yang terakhir adalah penyewaan. Penyewaan terhadap rental mobil adalah menyerahkan data. Kemudian penyewaan terhadap mobil adalah menyediakan. Penyewaan terhadap customer adalah menyerahkan data. Nah, ini adalah
Langkah ketiga yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu. Kemudian kita tentukan langkah keempat. Langkah keempat adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Jadi di sini kita lihat kondisi-kondisi apakah antar entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus berikut ini. Nah, kita ambil 4 poin di sini adalah yang poin A adalah banyak mobil memiliki banyak customer. Banyak customer melakukan banyak penyewaan menggunakan banyak mobil, banyak customer menggunakan banyak mobil. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Mobil dengan customer adalah MN, banyak ke banyak. Customer dengan penyewaan adalah banyak ke banyak. Penyewaan customer adalah banyak ke banyak. Customer ke mobil adalah banyak ke banyak. Dari hasil analisa tersebut dapat digambarkan grafik editor sebagaimana yang terlihat di grafik satu ini atau gambar satu. Kita perbesar. Nah, di sini kita lihat itu adalah alurnya adalah rental mobil menyewakan kepada customer, customer mendaftar pada penyewaan, kemudian penyewaan memberikan sewa yaitu sebuah mobil. Dari mobil itu sendiri itu akan memberikan data kepada rental mobil. Nah, ini adalah dari 4 entiti tadi ya, rental mobil, customer, penyewaan, dan mobil. Nah, ini sub-sub atau turunan-turunan dari entiti itu sendiri. Misalkan dari rental mobil itu ada kode rental, alamat rental, nama rental, dan nomor telepon. Begitu juga dengan customer, ada nomor KTP, nomor telepon, dan alamat pelanggan. Nah, jadi itulah sekilas untuk tahapan nomor 4, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Nah, yang terakhir adalah poin kita bahas dulu sedikit, yaitu terkait penambahan derajat kardinalitas. Di sini kita lihat hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap dengan cara diagram sebagai berikut. Rental mobil dengan customer dapat dibaca satu rental mobil menyewakan ke banyak customer. Customer dengan penyewaan dapat dibaca banyak customer mendaftar ke banyak penyewaan. Penyewaan dengan mobil dapat dibaca banyak penyewaan pemberian sewa banyak mobil. Mobil dengan rental mobil dapat dibaca banyak mobil memberikan data ke suatu rental. Kemudian proses yang terakhir adalah proses yang kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Jadi untuk yang terakhir ini adalah penjelasan dari lebih rinci daripada gambar satu di atas. Di sini bisa kita lihat ada entiti dari 4 entiti tadi, yaitu rental mobil, customer, penyewaan, dan mobil. Nah, ini akan diturunkan lagi. Di sini ada namanya daftar. Jadi antara rental mobil dengan customer itu kita turunkan lagi. Rental mobil itu melayani terhadap pendaftaran. Kemudian customer menerima terhadap pendaftaran. Nah, dari proses daftar ini sendiri ada 3 turunan, yaitu ID customer, ID daftar, dan ID rental. Selanjutnya adalah dari customer ke penyewaan. Di tengah ini proses ada data proses, yaitu dari customer memberikan data ke data proses, kemudian penyewaan itu menerima data dari data proses. Nah, dari data proses ini sendiri itu akan ada unsur ID customer, ID rental, dan ID daftar. Begitu juga dengan penyewa proses dari entiti penyewaan ke entiti mobil. Nah, di sini adalah order sewa. Nah, jadi penyewaan menerima order, kemudian mobil juga menerima order sewa. Ada 3 unsur di sini, ID penyewaan, ID durasi, dan ID mobil. Kemudian yang terakhir adalah entiti mobil ke rental mobil. Nah, di sini eh, mobil ke rental mobil. Prosesnya mobil memberikan data ke rental mobil,
Kemudian juga rental mobil proses ini memberikan data ke rental mobil itu sendiri. Nah, terkait dengan rental mobil ini ada 3 unsur yaitu ID mobil, ID rental, dan ID data. Nah, ini adalah proses yang kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Jadi demikian terkait dengan tugas 1 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.